Ay, cabrón. Sosok perempuan dengan muka yang tidak berbentuk. Hai guys, kembali lagi di Virgo Putri Erika. Hai semuanya, gue comeback lagi kan ke YouTube. Sesuai dengan janji gue upload di YouTube seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Minggu. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Yuk ambil posisi yang enak, siapin cemilannya dan dengarkan cerita berikut ini. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Erik. Erik ini tinggalnya di luar negeri. Ternyata hal-hal horor, hal-hal mistis itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di luar negeri. Dan itu bisa lebih parah lagi. Kalian jangan mikir di luar negeri itu nggak ada hantu, nggak ada iblis, nggak ada gangguan-gangguan gitu. Di sana juga ada. Jadi kisah ini dialami oleh Erik, yang dimana Erik itu kebetulan YouTuber dan dia merekam semua kejadiannya. Mungkin dia nggak sengaja ya, dia apapun kegiatannya dia selalu record gitu. Kebetulan kejadian-kejadian horornya itu ke record. Erik ini baru pindah ke rumah barunya, namun tidak bertahan lama. Hah, kira-kira kenapa ya guys? Baru pindah ke rumah baru tapi nggak bertahan lama. Karena selalu ada gangguan-gangguan mistis yang terjadi di rumah tersebut. Kira-kira ceritanya seperti apa? Didengerin sampai habis ya. Jadi gini ceritanya. Erik ini baru saja pindah ke daerah perdesaan di Meksiko. Awalnya Erik ini tinggal di tengah-tengah kota, pusat keramaian. Namun Erik memutuskan pindah karena ingin lebih damai, lebih sepi, dan lebih fokus gitu di dalam rumah. Karena kerjaannya YouTuber ya, jadi ngedit, voice over, syuting kayak gue kayak gini. Jadi dia memutuskan untuk membeli rumah yang agak besar di perdesaan, plus harganya itu murah. Beda ya, rumah di kota sama desa tuh pasti harganya tuh beda jauh gitu. Kenapa kok beda? Pertama, akses jalan. Pasti di kota itu lebih gampang, di desa tuh lebih sulit. Kedua, nyari apa-apa tuh lebih gampang di kota daripada di desa. Makanya rumah-rumah atau tanah-tanah di kota itu lebih mahal. Jadi Erik memutuskan untuk pindah rumah ke perdesaan di daerah Meksiko. Rumah ini dijual cukup murah walaupun luas banget. Kebetulan banget Erik mau pindah dan ada orang jual rumah besar dan murah. Penghuni sebelumnya ini meninggalkan rumah ini beralasan ingin pindah ke kota. Kebalikannya sama Erik, rumahnya ini dijual ke Erik karena dia mau pindah ke kota. Tapi agak janggal nih karena penjualan rumahnya itu terlalu terburu-buru gitu. Seperti yang kita tahu, kalau jual rumah, jual tanah itu tuh nggak bisa terburu-buru, nggak gampang kalau nggak darurat ya. Penjual rumah ini tuh buru-buru nih, siapa yang mau beli, gue jual murah dengan tanah yang sangat luas. Erik tertarik lah, lalu Erik membelinya. Tanpa pikir panjang, Erik membelinya karena udah murah, halamannya luas dan rumahnya besar. Lalu beberapa hari kemudian Erik menempati rumah tersebut. Saat Erik sampai ke rumah barunya itu, Erik dibuat bingung dan kaget. Kenapa pemilik sebelumnya itu meninggalkan semua barang-barangnya? Masa iya harga semurah itu udah dapat rumah seisinya? Erik bingung, kenapa ini semua ditinggalin? Tapi di sisi lain Erik juga seneng. Menurut kalian gimana? Di sini aja udah kelihatan aneh ya. Rumahnya dijual dengan keburu-buru, barangnya ditinggalkan semuanya, harganya murah. Namanya orang habis pindahan ya, harus mindahin barang-barang, harus bersih-bersih dan lain-lain. Jadi tidak ambil pusing. Oh ya udah, berarti ini gua untung gitu beli rumah dapat semuanya. Tapi di sini gue juga mikir nih, ini yang punya rumah itu ketakutan atau dikejar-kejar siapa gitu? Kok keburu-buru banget? Seminggu pertama Erik di rumah itu tidak ada gangguan sama sekali. Karena seminggu pertama Erik itu sibuk membersihkan, menata-nata rumah, pokoknya tuh bener-bener sibuk gitu. Sampai tidur tuh kalau udah kecapean banget. Jadi seminggu pertama tidak ada gangguan sama sekali. Jalan minggu kedua, gangguan itu mulai bermunculan. Singkat cerita, suatu malam di saat Erik lagi tidur di kamarnya di lantai 2, tiba-tiba Erik mendengar suara ramai sekali di bawah, kayak suara berisik gitu. Padahal di rumah itu Erik hanya tinggal sendiri. Karena mendengar suara-suara, Erik turunlah ke bawah. Erik mikirnya takut ada maling, jadi Erik turun ke bawah sambil direkam. Tapi ketika Erik memeriksa lantai bawah, ia tidak melihat siapapun. Ia tetap mengecek semuanya sampai ke sudut-sudut ruangan, sampai dia mendengar suara wanita yang menyuruh dia naik atas. Ini videonya, kalian dengerin suaranya. Coba si teléfono. Creo que nunca había mostrado mi casa.
Kebetulan Erik merekam semua kejadiannya dan diunggah ke akunnya. Saat dia mau menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2, tiba-tiba dilihatkan sosok wanita berambut panjang di pojokan sedang mengintip. Ay, cabrón. Sontak Erik sangat kaget dan ketakutan, dia langsung lari ke kamarnya dan tutup pintu. Setelah kejadian itu, Erik berpikir, oh mungkin penghuninya hanya mau berkenalan, makanya menampakkan diri dan menampakkan suara walaupun tidak jelas. Makhluk-makhluk tak kasat mata itu benar-benar tidak jelas. Kalau bisa kesorot kamera itu sangat beruntung karena nggak sengaja juga. Kalau benar-benar ada dia di depan kamera nggak pindah-pindah, itu bukan ya guys. Namun berjalan sebulan, Erik diganggu lagi dan lagi. Lagi-lagi di saat Erik sedang tidur. Saat Erik tidur di kamarnya, ia didengarkan suara ketukan pintu di kamarnya. Saat dibuka, nggak ada siapa-siapa. Me volvieron a pegar. Lalu Erik tidur lagi dong. Suara itu bunyi lagi dan gagang pintunya dimainkan. Bener-bener ganggu ya guys. Lalu Erik harus bangun mau gak mau dengan ngantuk gitu dan mengecek. Sebenarnya Erik takut tapi penasaran, siapa ini sebenarnya, tujuannya apa, mau ngapain gitu kan. Erik langsung lah mengecek semua sudut rumah dari lantai 2, lantai 1 sampai atap rumah. Saat Erik mau ke loteng atau atap rumah, kan itu melewati tangga ya. Dia mengecek di loteng, ada siapa sih sebenarnya, suara-suara ini tuh dari mana. Namun Erik tidak melihat siapapun di loteng. Hanya ada barang-barang bekas milik pemilik sebelumnya. Jadi di atas itu hanya bekakas semua. Tidak ada orang sama sekali. Di bawah tidak ada orang, sepi. Dan suara itu nggak muncul lagi setelah Erik mengecek. Tapi ketika Erik mau turun, Erik dilihatkan lagi sosok perempuan. Sosok perempuan itu dengan muka yang tidak berbentuk. Esta de todo lo que había pasado, escuché un ruido allá arriba. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Kalau kalian dapat rumah mewah, murah, berserta isinya, tapi kalian selalu diganggu, kalian gak tenang, apakah kalian mau? Pasti enggak kan? Kalian lebih milih rumah yang sederhana, nyaman, apa adanya, tapi kalian tenang, tentram. Nih ya guys, orang itu tuh gak bisa diganggu saat 3 lagi makan, lagi tidur, sama satu lagi komen ya. Setelah semua kejadian yang dialami oleh Erik memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ya iyalah, gue juga pasti kayak gitu. Dan berniat menjual rumah itu dengan harga murah. Menurut tetangga sekitar, penghuni rumah itu tidak pernah bertahan lama. Tidak pernah ada yang sampai setahun di rumah itu. Pasti selalu dijual dengan harga murah, ganti lagi penghuninya. Dijual dengan harga murah, ganti lagi penghuninya. Gitu terus siklusnya. Karena mereka tidak bertahan lama karena selalu diganggu. Dan tidak cuma Erik, penghuni-penghuni sebelumnya pun juga merasakan hal yang sama atau bahkan lebih parah. Menurut kalian gimana? Penghuni sebelumnya meninggalkan rumah ini apakah dengan alasan yang sama atau tidak? Menurut gua sesuai dengan tetangganya. Penghuni sebelumnya juga diganggu dan buru-buru pergi, meninggalkan rumah itu, dijual dengan harga murah, seisi rumahnya tidak diambil. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Putri Erika dan kirim cerita kalian ke kami, putrierikateam@gmail.com.